Hello Coins, hari ini kita mau ngebahas tentang BMW seri 3. Nah tapi gue sama Jonathan nggak di sini berdua doang nih. Kita panggil teman kita. Kita di sini apa ya ngomongnya? Tim Blok M Mall kali ya? Iya. Kita baru buka. Promosi bang. Promosi bang. Kita baru buka loh. Ya coba. Ya udah datang aja gitu loh. Datang, Nggak usah iya. susah-susah datang aja gitu loh. Iya. Iya. Kalau misalnya nggak ada yang cocok, bohong pasti ada yang cocok. Iya. Kalau misal masih nggak ada yang cocok, pasti ada yang cocok sama punya Iya, mereka. bisa, iya. Bisa. Tapi nanti lu juga kasih ke kita ya. Bagi-bagi gitu loh. Iya. Oke. Jadi point talk kita kali ini nggak jauh-jauh dari seri 3 seperti yang tadi udah gue bilang. Gue Steven Gunawan, pasti udah pada tahu. Ini Jonathan Hans. Jonathan Hans. Kita kenalin yang mana dulu nih, Bau? Dari sini dong. Oh, yang lebih sepuh yang mana? Iya yang Al sepuh ini. yang ini. Sepuh, iya. Iya. Ini yang berotot. Oh iya. Coba perkenalkan Om Gilang. Gue Gilang dari KPS Beamer, jadi kita showroom di Mall Blok M juga. Kita emang khusus jualan BMW Mini aja, jadi nggak jual mobil lain. Oke, kalau gue Ilham dari beamerhouse.id dan kita Beamer juga House. enggak, ya Beamer House. Iya. Ada house. ya. House. Minum gratis loh ini. Oh iya, thank you. Bisa, iya. Dan kita juga di Bursa Mobil Blok M Mall. Jadi kita bareng-bareng sama-sama keluarga Blok M Mall. Udah. Iya. Hobi BMW gitu. Oke. Ya kan? Terus selain ini minuman apa lagi Pen? Kita bahas kan? Minuman itu ada AC juga, terus ini ada foto-foto transaksi. Jonathannya dikit nggak mau difoto. Oh iya. Oke, lanjut balik. Bang. Oh lanjut. Iya. Kenapa kita mau bahas seri 3 nih? Kenapa seri 3 maksudnya? Kan kita suka BMW nih, sengaja narasumbernya juga kan KPS Beamer, Beamer House ya kan? Dan kalau Gue Beamer Boy. Lanjut. gue Beamer Man. Ya. Dia yang majornya. Jadi kalau misalnya kalian lihat juga udah ngikutin Volkswagen udah lama, kita juga banyak banget punya BMW macem-macem, dan biasanya tuh kita punya BMW juga berkali-kali. Ada lagi dari mulai E30 sampai F25. Ya, tapi masih kalah sama mereka yang udah main lebih lama lah ya. Tapi mobil yang dijual apa tadi? Volkswagen ya ngomong. Ini tinggal baca. Oh iya. Ini jangan pesawat. E46 loh yang dijual ya pre-facelift pertama kali ya laku ya. Ngikutin nih. 325 2001. 325 bener. Betul. Kenapa itu kayak gitu, Bang? Awal-awalnya kita mau saingan sama Om Gilang ya begitu maksudnya. Emang udah ada KPS? Belum ada tuh saat itu. Waduh. Pasti mau nyaingin yang di Tanah Kusir nggak? Kuburan sana SMA 47. Oh, Kita di sini udah bentuknya bukan tanah ya, jadi Bener. ada AC-nya. Bener. Masih Blok M Mall lagi nggak dibayar kan kita kan? Ya kan? Ya udah, jadi intinya kita semua di sini suka BMW, walaupun nama kita nggak ada Beamer-nya, nggak ada BMW-nya, ya tetap aja kita suka BMW. Makanya kita di sini bergabung buat ngobrolin seri 3. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton. Kita akan kulik deh seri 3 dari mulai generasi pertama, walaupun kita nggak pinter-pinter banget ya, Ya. sampai yang paling baru yaitu G20 yang baru launching dan sekarang masih dijual. Terus apa lagi, Bang? Terus ya membahas seputar seri 3 lah, maksudnya oke nggak dibawa sehari-hari gitu, terus juga bisa memikat wanita nggak gitu, dibawa ke rumah calon mertua dapat langsung oke nggak gitu kan. Ya. Lu dulu kemarin bawa apa? Apa ya kemarin nih? BMW sih. BMW? Iya. Pertama kali? Pertama kali langsung. BMW? Oh. Be my wife. Ngeri. Siap. Terus apa lagi Om Gilang tadi? Perawatan ya? Ya perawatannya banyak banget yang nanya. Pasti semua teman-teman juga BMW tuh mahal nggak sih benerinnya mas? Mas saya baru pertama kali nih mau beli BMW, benerinnya repot nggak sih, mahal nggak segala macam. Nah itu juga nanti kita bahas. Terus apa lagi ya? Durability pastinya kan. Iya, reliable nggak? Udah gitu. Misalnya buat kalian yang masih bingung, anggaplah udah suka BMW, udah naksir nih. Tapi pasti milih dong. Seri 3 Iya. kan banyak banget macemnya kan. Benar. Iya. Mau yang generasi mana? Anggap udah tahu nih, pengennya S90. S90 mau yang mana variannya? Tahun berapa? Ya kita sebisa mungkin akan kita padetin di video ini. Jadi kalau kalian emang ada rencana buat nyari, ya tolong tonton sampai habis. Bener, karena pakai BMW mau pakai E30 yang lama sekalipun, kalau memang dirawat dan mobilnya bagus, kalian tuh juga nggak kelihatan miskin gitu pas pakai itu. Biasanya kan orang kan mau pakai yang
baru biar kelihatan gitu kan. Cuman kalau Biar mobil kelihatan Eropa, cuman mobil Eropa kalau Yang baru justru siap-siap. Iya. Cuman mobil Eropa Yang itu baru kan free service. Iya, bener. Kalau yang tua bayar. Iya, Iya. betul itu. Cuman ya namanya BMW gitu ya. Jadi ya namanya mobil hobi mau pakai yang tahun berapapun, ya emang itu hobi kalian gitu. Emang ya tetap bagus gitu loh. Kalau dari Om Ilham gimana Om? Ya kalau Gimana apanya emang lu nanya? Aku belum nanya. Belum ngasih pertanyaan. Oh iya padahal. bener. Bingung juga. Maksudnya gimana nih? Maksudnya tentang netizen atau mungkin ya teman-teman kita yang mau pakai BMW gitu, akankah harus selalu yang baru, bener-bener Ya. the latest one atau kayak ya itu tadi kayak Om Gilang bilang. Jadi kembali lagi ya, kalau kita milih BMW, yang penting adalah mobilnya seperti apa, perawatannya seperti apa. Kalau misal perawatannya bagus, itu pasti juga akan ini apa rapi juga bentuknya. Yang bagus di browse. Pasti. KPS boleh, KPS juga. Ponokin boleh nggak? Forma kan Bagus. Kalau kebanyakan yang tua nggak apa-apa lah ya. Kalau udah masuk di kita insya Allah bagus semua. Iya. Amin lah itu. Ya udah kalau gitu topik besar pertama kita. Kita kan ngobrol udah seminggu 2 minggu lah ya. Begitu kita baru pindah ke sini kan. Kenapa seri 3 gitu loh? Kenapa nggak BMW lain? Anggaplah mau BMW, kenapa harus seri 3? Seri 3 itu tulang punggung BMW di dunia ya, terutama di Indonesia. Sebelum ada X1, seri 3 itu adalah tulang punggung penjualan BMW Indonesia. Dan seri 3 itu paling banyak ya terjual di dunia. Bener nggak? Bener banget. Setuju. Setuju. Itu terlalu acting apa? Terlalu sedih gitu. Jadi yang tua tuh nanti. Setuju pastinya. Setuju ya? Iya. Iya. Terus Kamu ya, lah. ya. Kalau menurut gue ya awal-awal BMW dibikin seri 3 soalnya gitu loh. Tapi lu mau ngomong lu punya seri 3 kan? Gue udah siap-siap. Gue udah siap-siap mau dorong lu. Kan lu juga punya seri 3. Ya kan gue yang ya gue juga punya sih. Iya. Terus gimana? Patungan. Gimana? Yang E30 cadar? Ah, iya, iya, betul. Iya. Terus Gimana? Kenapa seri 3, Bang? seri 3 karena apa ya? Mungkin kalau secara general ukurannya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, kayak sebenarnya cewek, cowok, muda, tua, kakek-kakek, nenek-nenek, opa, oma baru belajar, semua juga maksudnya nggak susah lah adaptasi sama tuh mobil gitu loh. Terus juga ya bener, seri 3 yang pertama kali dibikin BMW seri 3 gitu loh. Jadi no wonder gitu loh, kayak memang seri 3 penjualannya terbanyak di dunia. Terus ditambah memang Om Gilang pernah keliling dunia, jadi dia tahu gitu loh penjualan di dunia tentang BMW. Jadi dia nyampe Itu lah Austria, ya, ada di Ya, Google. nanya ada di Google. penjualan gitu kan. Cek, gitu. Nyampe Swiss, nanya penjualan. Kalau gue pribadi ya, kenapa seri 3 yang paling oke dari BMW? Karena BMW sendiri kan punya moto ya, driving the best driving pleasure. Nah itu ada di seri 3. Nah di situ tuh. Suaranya pelit-pelit nih. Suara gue kurang gede ya. Nah. Nanti akan kedengeran. Oh iya. Lu yang edit kan? Lu yang edit ya. Ya, thank you. Sip. Itu ya. Kalau gua seri 3 itu merupakan ikonnya BMW buat gua. Karena kalau misalnya contoh ambil Mini Cooper lah ya, Mini. Menurut gua Mini yang beneran Mini ya yang 3 door. Ya dong, walaupun sekarang udah bukan klasik Mini, udah dibeli sama BMW Group juga, tapi harus yang 3 door. Walaupun ada yang namanya Countryman, terus misalnya Paceman, Clubman, iya. Clubman, tapi ujung-ujungnya balik lagi. Dulunya core-nya tuh apa? Iya. Iya. Iya kan, balik lagi Mini 3 door. Ini juga menurut gua pribadi nih, BMW oke lah sekarang punya X7, seri 8 segala macamnya untuk memenuhi line up mereka. Tapi kalau nggak ada seri 3, gue yakin BMW nggak segede gini. Iya. Balik lagi, itu kan tadi backbone kan? Iya. Ini leluhurnya yang bikin Iya, BMW iya, sampai iya. wah begini. 3 series. Manggut aja lo bang. Jadi seri 3 yang bikin wah gitu, bukan desainernya, ownernya. Ownernya enggak. Oh iya. Lo mau bilang lo own seri 3 kan? Oh iya. Iya. Ya udah, sekarang gini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, Om Gilang, favorit seri 3 lu apa? Oke, favorit seri 3 gua tuh S90 LCI ya kali ya, 325 ya. Karena mobil itu tuh setirnya tuh kalau dibelokin tuh lumayan presisi gitu, dan stabilnya juga
juga bagus, dan dia memang nggak sempuk M46, cuman handlingnya tuh enak banget mobil itu. Dan juga udah mulai memasuki era BMW yang canggih-canggih, pertama kali ada iDrive gitu, jadi entertain system kita juga terpenuhi. Kalau lo gimana bro? Gue bingung sih sebenarnya. Seri Semua 3 suka gue semua ya? suka semua. Cuman yang gue belum pernah naikin tinggal E21. Ya. Yang pertama ya, E30 pernah punya, E36 pernah punya walaupun pakai sebentar, pak-pakjul kan. Iya. M46 juga sama, E90 pernah pakai lama, F30 ya seringnya. G20 juga pernah minjem punya kantor lah ya kan. Dari semuanya nggak ada yang gue nggak suka. Tapi kalau suruh pilih satu, mungkin saat ini lagi nafsunya ke E30. Makanya gue lagi bangun E30 kan. Gitu. Tapi nggak sampai yang kalau bukan E30 bukan seri 3. Nggak sampai segitu. Gue suka semua seri 3. Jadi sulit memang ya buat jawab pertanyaan ini sebenarnya ya. Agak sulit. Oke. Agak sulit. Kalau Milham gimana, Om? Kalau gue sendiri sih, gue suka M46 325 atau 330. Karena dari gue megang beberapa seri Paling itu cuan ya Om ya? paling Oh gitu ya? Jangan ngomongin itu. Nah, maksudnya Oh. paling cepet laku Paling gitu cepet loh. laku. Kalau nggak cuan ya nggak dagang lah. Iya benar. Itu paling enak. Yang nyari juga banyak sih M46 Iya. ya. Harganya juga stabil banget tuh mobil kan. Naik malah 325 ya. Iya. Iya sih. Dulu kita jual tuh kemurahan ya. Nggak boleh udah. Oh, iya. Udah. Jangan disesali. Nyesel. Kali, iya. Cuma kalau dari gue, udah selesai Om ya? Ya, kita tanya kok. Iya. Lupa gitu nanya gue gitu loh. Kalau dari gue, jujur gue juga suka E90 325. Sekarang emang gue pakai pre-LCI. Cuman ada niatan ya suatu saat lah gitu pengen ganti yang M Sport Last Edition gitu loh, karena memang udah komplit semua kan, sunroof segala macem. Gua kan belum sunroof gitu, udah Harman Kardon gitu Ya. speakernya. Apa Ground Zero? Nah, mau ini sombong habis modif. Enggak, itu kan upgrade. Berapa puluh juta? Kita kan ngomongin standar. Oh iya, sorry. Gitu, karena emang gua lumayan setuju sama Om Gilang. Kakak, bukan om, kakak. Baik kakak, siap. Agak sulit nih nah. Tak kuat gua. Habis ini colek-colekan. Ini kamera doang kakak-kakak. Aduh. Ya, jadi ya itu sih E90 325 emang Emang dibeliinnya ini apa? Enggak. emang ya suka aja sih gitu, modelnya juga jujur kalau di jalan pasti banyak kan M46 kalau nggak F30. Nggak tahu kenapa E90 tuh somehow kayak generasi yang gimana ya, agak keskip gitu loh. Gitu sih, orang pada lu suka apa? M46, E36, terus F30. Agak jarang sih yang suka E90 gitu. Jarang yang nyoba, soalnya takut mekatronik, isu mekatronik itu kan. Nah. Nanti kita bahas tuh isu itu. Kita bahas. Apa mau bahas Iya. sekarang? Udah tepuk tangan soalnya tadi nah gitu. Oke Bang, gimana Bang? Dia paling jauh tepuk tangan, gimana Bang? Coba. Ya boleh, itu nanti belakangan lah ya. Tadi kan paling suka, Iya. yang paling bagus apa? Seri 3 yang paling bagus. Oke, yang paling reliable ya. Boleh. Yang paling reliable menurut gua tetap mesin M54, yaitu 325 M46 atau 330 M46 ya. Sama M43 lebih reliable mana? Om? Sepengalaman M43 sih reliable juga ya, cuman memang cooling sistemnya kan plastik semua tuh M46 tuh, jadi tuh suka bocor-bocor. Cuman murah benerin ya, ratusan ribu deh gitu ya. Kan lo punya gaji 3 juta bisa benerin tuh mobil M46 beneran. Nah, cuman pelan banget aja. Gue pernah dulu pakai pulang kuliah tuh, ada teman gue pakai Civic FD itu kesusul, padahal itu udah Gaspol. mentok, udah gaspol. Udah begini ya pas nyetir. BMW. Iya. Benar. Umur tang-tang. BMW gua. Iya. Bener itu. Dan kalau M54 kan emang dapat base engine kan pada masanya. Jadi memang jarang rusak sih mesin M54 itu. Asal ngerawatnya bener. Oke. Lu Iya. Bau? E36 ya menurut gua. E36 Paling bagus. reliable. Bukan paling reliable, paling bagus apa? Paling bagus menurut gua E36 sih. Karena peralihan dari bener-bener menurut gua pribadi nih, klasik ke modern klasik gitu loh.
Contohnya gue seneng banget kayak dulu di E36 dia punya OBD gitu loh. Terus kayak apa ya, AC tengah tuh ikonik aja gitu. Kayak dua di kiri tengah gitu. Kayak keslebeu gitu kan? Iya, kayak sesak gitu kan. Itu bikin masuk angin loh tapi ya. Tergantung Iya. kalau lu mangap tuh, oh ya masuk gitu loh. Di dada. Jadi lu pakai baju nggak pakai kancing gitu. Iya, kan suka gaya dilepas kancingnya celana kulit gitu kan. Kayak model-model ular ya. Celana ular. Terus Ilham, Ini mau lanjut. udah. Terus gue panggil Ilham gitu loh. kita kan udah sehati. Udah berarti. Ya. Kalau gue pribadi setuju dengan bapak ini nih. Jonathan. Bapak Jonathan. Bapak gue. Iya, terus. Jadi kalau E36 apalagi 323, gue seneng sebenarnya BMW manual. Sayangnya BMW manualnya cuma sampai di E36 aja ya. Coba E46 ada manual sih, gue pasti pilih E46 lagi. Jadi E36 323 manual istilahnya lu bisa nyetir kenceng plus manualnya bisa kita mainin. Itu dan mesinnya kan M52 ya, which is itu juga masih walaupun nggak sesempurna M54, M52 itu bagus buat gue sih. Maksudnya manualnya bisa dimainin tuh gimana? Ini kan shift knob nih. Nah, Ini manual nih. Bisa dimaininnya tuh gimana? jadi kita yang sendiri yang ngatur dan paling enak bisa drifting pastinya. Makanya dikejar sama Enggak, anak. kita yang ngaturnya gimana tuh? Bukannya masuk gigi 1 udah 1 gitu. Gigi 2. RPM-nya. Oh, RPM-nya iya. Gimana jadi? Maksudnya yang ini. Kan aturnya begini jadi satu. Gimana? RPM-nya jarum kan? Iya, RPM. Gimana? Gimana? Jadi Lu gini, bongkar tuh. Gak ada megang setir dong. Dan megang sebelah kiri penumpang. Oh. Jadi bisa multi function juga. Oh, iya. Multitasking. Jadi kalau nyetir E36 pasti berdua. Oke, pokoknya manual ya. Udah, gue nggak usah tanya, gue bingung daripada galau kan jawabannya kan. Lu harus dijawab juga dong. Oh, gitu ya. Oke, thank you. Ya, jadi Iya, belum thank you, thank you. Gimana? Mungkin kalau disuruh pilih BMW yang paling bagus kayaknya E30. Sebenarnya bukan karena gue punya E30 sekarang ya, bukannya pengen ikut ngegoreng harga E30, enggak. Tapi gue suka direbus, Pak. Oh, direbus. Iya. E30 itu apa ya? Udah merupakan legenda gitu loh di dunia. Worldwide nih, car culture di dunia tuh ngelihat E30 sebagai barang yang wah, E30. Memang kita nggak tahu, gue juga nggak tahu apakah nanti E36 akan ke sana. Sekarang kan masih beberapa orang ngelihat E36 itu underrated. Iya. Walaupun gue setuju, peralihan nih, klasik ke modern. M46 udah bulat-bulat, E30 kotak banget gitu kan. Cuman di saat ngelihat E36 underrated, sebenarnya agak sedih sih. Bukan agak sedih, tapi kayak E36 nih, harganya kok bisa di bawah E30 jauh misalnya. Terus orang yang pakai E36, ya sorry nih ya, cuman kan lebih banyak yang alay. Kiblatnya lebih ke heboh gitu loh modifannya, angel eyes-nya warna hijau, biru, kayak mobil lo kan, Bang? Ungu gua. Jelas aja ungu gua. Iya, maksud gua E30 ya misalnya nih, kita minta approval orang nih. Ceritanya dia punya SLR McLaren. Dia punya di Jerman nih. Ngobrol kan, kamu pakai mobil apa? Saya pakai E30. Dia pasti wow, ngerti mobil nih. Saya pakai E36. Oh oke. Karena di sana nggak ada harganya, gitu loh. Ngerti. Nah, gue suka pakai mobil yang ada nilainya, ada value-nya. Apalagi bukan berarti karena diterima di masyarakat, jadi gue beli, nggak juga. Cuman kayak, ya ini bukti nyata kenapa orang cinta BMW, kenapa orang tergila-gila sama sebuah brand. Banyak yang berangkat dari E30. Kalau gue bilang sih, kalau misalnya paling bagus apa, ya pasti G20 lah. BMW melakukan pembaharuan sedemikian rupa banyaknya sampai jadi G20, the latest, the most updated, teknologi paling gila, paling kenceng segala macam mungkin G20. Tapi kan di sini kan kita nyarinya bukan yang paling kan gitu loh. Gitu sih. Kita nih kayak skripsi ya. Pendahuluan, isi kesimpulan gitu loh. Gitu ya. Iya. Boleh. Sebenarnya memang E30 ya
mungkin karena badan gue agak gede kali ya, jadi nyetirnya 30 tuh agak sempit gitu. Cuman memang kalau dapet yang bagus gitu ya, kita pernah punya dulu sekali, itu kenceng ternyata, mobilnya enak, kenceng gitu. Dan fun sih memang nyetirnya ya. Betul. Cuman ya itu kalau mau beli E30 tuh benerinnya mahal sekarang. Contohnya bempernya aja pecah, jari bempernya setengah mati, lampunya, dan rela apa enggak gitu loh beli mobil. Kalau yang biasa aja, kondisinya biasa aja kan yang 30 juta juga ada gitu kan. Ada. Rela nggak beli di atas 100 juta tapi dandannya dikit banget gitu, tinggal pakai itu doang sih. Atau beli yang 30 juta ya habis 200 juta bisa. Ada yang melakukan itu di Astra Cilandak waktu itu. Siap. Jadi Om Gilang dari Astra Cilandak atau? Bukan. Oh, KPS Bima. KPS Bima, Iya. Tapi sebenarnya dari tadi kita ngomong kan Om Gilang M46 ya, terutama M54 ya. Ya. Om Ilham tadi E90 sama M46 antara dua itu. 36 dia. E36. E36 sorry, E36. Saya 90 tadi Nah. bilang. Kok jadi E9? Tadi kan dia E36. bilang Tadi dia bilang ya 36. kok kenapa jadi E90? Sebelumnya kan ngomongin Oh iya. Oh, suka aja. Misalnya nih, ini kita bikin biar sedikit bermanfaat buat bangsa. Kan mungkin banyak nih yang pengen beli BMW kan. Reliable tadi udah disinggung-singgung sedikit. BMW tua itu masih keren apa enggak sih? Bisa nggak dapetin pacar pakai BMW tua? Butut gitu loh, tanda kutip. Bisa ya, karena kan balik lagi cewek tergantung kok kamu mau sih sama dia, abis dia baik gitu kan. Bukan kan? Itu Jom. Thank you. Kita nanya karena mobil Om. Thank you. Bubar guys, bubar sih. Iya. Jadi gimana Om? BMW tua Siap. bisa nggak memikat wanita? Gue rasa bisa ya, karena mungkin cewek itu ngelihat datangnya pakai mobilnya BMW tapi tua. Tapi kayaknya kalau emang Jangan ngatain orang. Nanti tayang Om di YouTube Om. Jangan ngatain orang. Jadi di filter mikir. balik lagi sebenarnya tergantung ke dompet sih ya. Tapi memang kalau pakai yang baruan dari situ kelihatan, oh ini apa namanya, Kelihatan nyicil. mobilnya. Dia kan nggak tahu nyicil gitu biasanya. Ya, soalnya BMW tua guys nggak bisa dicicil. Iya. Sekarang financing mana yang mau nih? Nah ini kita mengedukasi 30. Iya. kalian nih, para perempuan nih, atau misalnya kalian pergi naik mobil baru tapi bayar kartu kredit gitu ya. Iya. Mungkin Berarti loh pasti ya. dibayarin, Mungkin ya, tapi pasti Iya. dibayarin. Jadi intinya, nih gue tambahin dikit boleh bawah ya. Nanti bilang kesimpulan lagi kan? Iya memang. Iya. Nggak berarti yang pakai BMW lebih tua itu lebih nggak mampu atau lebih nggak tajir dibanding yang Benar. pakai BMW modern. Benar. Benar itu. Mungkin faktor pertama, yang pakai BMW tua, yang proper ya, gue bilang yang bener-bener bagus segala macem, gue kayaknya berani taruhan deh. Itu nggak mungkin mobil dia satu-satunya. Betul. Yes. Betul. Pasti ada mobil lain. Betul. Yang mungkin yang buat dia pakai poin A to poin B gitu kan. Iya. Nah, let's say E21, mobil tahun pertama lu 75 76 ya. Iya. Iya. 76 kalau nggak 76. salah. 76. Dan itu harganya udah 350 juta lebih loh, Bisa mobil lebih itu sih. bisa lebih. Bisa lebih. Anggap pakai itu. Kalian lihat nih. Ih, paling pajaknya sama kayak Mio gua. Ini mobil tahun 70-an ngapain sih? Ada AC-nya nggak nih? gitu ya. Jangan salah, Bos. Fortuner papa kamu itu kalah harganya. Bener. Oh, gue pernah bro. Papa kamu yang mana? Lama yang mana? Oh, iya. Gue pernah dulu nih. Gue dulu pakai M46 Coupe. Gue jemput cewek nih, belum nikah. Itu cewek mikir mobil gue harganya 100. belum nikah. Pas belum. Itu cewek mikir mobil harganya 100 jutaan bro. Jutaan. Karena dipikirnya ya M46 biasa gitu ya, sedan, BMW bukan yang paling baru gitu ya. Kan. Begitu kurang lebihnya. Jadi tergantung mata yang melihat ya. Benar. Bukan Cuman- mata yang melihat sih. Tergantung sebenarnya ya percuma sih. Jadi mereka juga tergantung apakah ngerti harganya apa enggak gitu Iya, ya. iya. Bener. Jadi di saat kita beli mobil, balik lagi nih, kita mau memuaskan diri sendiri, ngikutin ego kita sendiri atau ego cewek-cewek itu yang mungkin matre atau apa segala macem. Tapi intinya semua BMW bisa dipakai buat memikat cewek. Orang gue pakai Cherry aja bisa kok.
Yang mana Bang Topi? Yang mana? Iya Nggak kan? apa ya, pakai carry tapi ngajak makannya di satu all you can eat, Nah. setiap seminggu sekali surprise, ya udah pasti mau. Iya. Kalau di sate petok nggak bisa Om ya? Sate pertok bisa juga, Iya, abis itu kan beli Gucci. benar. Iya. Yang penting gitu, bisa sosial media, Iya. tas baru gitu kan. Iya. Mungkin ini instastory nih dijemput nih sama Jonathan. Dia bilang setirnya bladus gitu kan. Tapi tap dulu next nih. Next story dibeliin ini makanan sama John Bal. Roti boy. Caption. Kenapa? Itu masalah apa? Roti boy enak loh. Kenapa? Mungkin caption ceweknya kayak, aduh, sampai nggak ya ke PI naik mobil ini? Di PI, pale Gus. Pale Gus. Cepet kasih Pakai begini? 200. Iya. Cepet nih dulu minta kembalian. Ini berapa? Udah 200. Tapi kembali 190 ya. Tapi itu ya bener sih, gue pernah memang dulu gue kerja di majalah dan waktu itu gue dipinjemin Lotus. Bobo bukan sih Om? Apa? Majalah Bobo. Bukan. Bukan. Dulu kerja di Automobil. Dan gue dipinjemin waktu itu Lotus Elise untuk Oh, pakai siap, selama weekend. Om. Parkir Siap. di depan Goods Diner. Tapi waktu Iya. itu kita kan generasi milenial cashless kan, cuman ada ceban. Akhirnya Vale gue kasih ceban. Ya dia agak merengut aja. Tapi tetap bayar parkir. Tetap bayar. Ceban. Lotus Elise. Mending naik carry kasih 50 kan kaget masnya. Kalian nonton nggak video Kerry? Dikira supir angkot. Cuci mobil 30.000, diketok kacanya kan. Engkol dia. Mas, ini mau nyuci? Iya. Kenapa? Gengsi kan pakai Rolex kan? Iya, kenapa? Hah? Sebentar ya, saya tanyain dulu. Ini nggak usah sok-sokan lu. Gue baru sadar maksudnya gimana deh, kira gue mau kayak tuker sama kopi atau rokok gitu loh, kayak ya ampun gue bayar mas. Dia nggak tahu ini GRV Futura, Bang. 1.600, Bang. Kira yang 1000. Iya, pokoknya duit lu mah bisa beli kepala Enggak. Iya, iya. Lanjut, siap. Jadi tiga. Jadi gimana Pak Oke, balik pengalaman lu seri memikat 3. cewek? Bisa banget. Memikat cowok bisa nggak sih? Kalau bisa cowok bisa tanya Bro Gilang. Pengalaman. Ada sih, maksudnya mikat plafon gitu kan. Kok ikut yuk, mampir lah, main Blok M gitu kan. Iya, bisa sih Coafon. Coafon tuh asal pakai X5. Dia kalau udah dekat X5 tuh lemah. Dia emang suka mobil tinggi. Dia suka mobil tinggi. Nggak mau deh BMW sedan Gak emang. mau. Suka yang tinggi-tinggi ya? Iya, BMW favorit apa? Alphard jawabnya. Terus kamu bilang apa kok? Alphard. Suka dia. Jangan buka rahasia. Jangan buka rahasia, iya. Oh iya. Gimana sih? Siap. Sensor dulu. Ya udah, Iya, kan? oke. Jadi kesimpulannya BMW tua bisa ya memikat wanita ya. Menurut gue sih bisa Om. Iya. Terus, gue nggak tahu nih, takutnya menyinggung Om Gilang nih. Dulu tahun berapa Om pakai CI? Karena kayaknya cewek sekarang ngerti deh. Iya ya. Mulai tahu langka nih mobil. Tahu deh kayaknya. 2015 kali ya. Dari 2014 sampai 2017 lah. Apa belum rame yang main mobil gitu? Apa sosial media belum booming ya? Kan kayaknya Iya, di kayak FB sih gitu. upload Benar. E30 kan jarang juga kali ya. Jarang. Jadi intinya sebenarnya apapun itu ya tergantung gaya kita aja. Benar. Kalau muka jelek lo mau pakai G20 Touring juga ya udah aja bos. Bisa loh bos. Ya udah dapat maksudnya. Dapat. gitu, Nggak ada nggak ada ya dapet yang jelek. Alasannya kalau mau sama dia habis dia baik begitu. Penting begitu. Ayo udah nih topik ini berarti nggak penting. Semuanya dipatahin. Mau sama dia. Kenapa? Habis dia baik. Bukannya karena BMW-nya habis dia baik. Dia gengsi lah bilang ya habis mobilnya baru gitu kan. Iya benar. Baru beli. Padahal maksudnya itu. Tahun 91. 91, Iya. Ya sebenarnya sih mungkin bisa ya karena gini pakai BMW lama juga soal memang proper bagus itu nyari parkir pun juga gampang ya di mall-mall segala macam itu pasti dibukain sama tukang parkir Bang ya parkir ya ngelihat dia. ngelihat ya tapi kalau bawa yang jelek gitu ya didiemin gitu loh dicuekin aja jadi tergantung lagi kalian ya kondisinya dan lainnya seperti apa bisa gitu Cuman, kan ya. gimana Kalau daya pikat seri 3 sendiri, tadi kan bilang cewek lah, kita dapetin cewek lah, calon mertua gimana segala. A few moments later. Ya, setelah berabad-abad kita diskusi di sini, Udahlah ya. udahlah nggak Cewek penting mulu lah dari ya tadi. di cewek mulu nih. oke
Oh, iya. ini aja Om, yang lebih penting buat Iya. ditonton. Takutnya viewernya nggak ada ini. Iya, benar. kan? BMW itu reliable atau enggak? Seri 3 nih khususnya ya. Yang reliable yang mana, yang enggak yang mana? Kalau menurut gua, yang paling nggak reliable itu adalah 318 N42 N46 sama S90 pre-facelift. Kenapa? Karena yang 318 N42 gitu ya, itu banyak elektrikalnya, ada valvetronic segala macam. Nah itu tuh suka rusak. Udah gitu di mesinnya itu ada oil cooler yang kalau kita lupa ganti itu korosi dan nyampur oli mesin sama oli sama air radiator. Kopi susu tuh Kopi ya. susu ya. Itu juga ada oil cooler di bawah. Itu oil cooler matic-nya itu juga suka nyampur tuh. Nah, Nah selain itu ya banyak lah ada masalah-masalah yang lain. Karena dulu pengalaman tuh gue pernah pakai N46 itu 318, pakai 6 bulan tuh habis 30 juta. Nah kalau S90 sendiri itu menurut gue nggak reliable karena masih pakai mekatronik dan ECU-nya tuh sering suka bermasalah ya. Kalau jalur pembuangannya nggak dibenerin tuh suka kerendam tuh. Ada beberapa temen tiba-tiba mobilnya mogok, itu aja sih ECU. Nah tapi memang pada saat itu nggak ngerti kenapa BMW bikin mekatronik itu kan di dalam transmisi ya, dia ke campur. Nah saat itu lifetime. Nah gue pernah wawancara bekas kepala bengkelnya Astra BMW Cilandak, sekarang di Sunter, Pak Ajat. Jadi mekatronik itu memang di Jerman maksudnya lifetime adalah ya sampai itu mobil kilometer 100.000 mobil itu dibuang gitu ya, selesai dipotong, makanya maksudnya lifetime itu. Gitu sih. Di sana. Jadi Di sana ya. Salah kaprah. Banyak salah kaprah. Kalau di sini memang dia sarankan kilometer 40.000 tuh kuras oli matic gitu. Nah, itu bisa memperpanjang umur mekatronik itu. Makanya lu masih bagus ya Bau ya. Kilometer berapa? 143. 143. Iya kan? Tapi Om, yang tadi bahas soal N46. Iya. Bukan N46 lebih oke dibanding N42. Sama aja ternyata. Memang waktu itu gue beli mobilnya kilometernya udah 100 ribuan. Tapi Oke. kenapa gue kejar? Karena mobil itu CBU Hong Kong. Jadi dalamnya hitam semua kayak 325, audionya juga yang hi-fi 7 speaker ya kayak 325, ada ski bag semua, joknya Alcantara, asli semua. Joknya Alcantara, cuman kilometernya udah 100 ribu lebih waktu itu, udah turun mesin. Akhirnya gue turun mesin, ganti seal clamp yang ngebul itu ya. Dipakai 2 minggu, begitu lagi. Dan terus habis itu olio nyampur, banyak deh berenten gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian dapat mobil yang kilometernya 50.000, 60.000 dan orang sebelumnya maintainnya benar gitu ya, mungkin bisa ngerasain enak ya mobil itu waktu itu. Ya sebenarnya balik-balik lagi ke perawatan ya. Benar. Enggak udah 110.000, misalnya dia servisnya berkala, dirawatnya berkala, yang belum jebol dia udah Ganti. cek duluan nih ya kan. Iya. Langganannya berarti ke bengkel yang trusted gitu, Iya. wajib yang trusted. Jangan yang belum rusak nanti aja deh. Iya. Dikip duitnya. Itu kan untuk meminimalisir keluarnya gede lagi di depan Benar. kan. Soalnya kita berkali-kali ya Bau ya, N42 udah berapa kali? 3 kali kalau nggak salah. N46 ini mau masuk dan itu udah dicek bagus banget Bagus, mobilnya. Dan dia kan juga udah pernah kopi susu kan. Dia bagian ngecek nih kopi susu nih. bagus. Warnanya aja kelihatan ya. Kelihatan clean apa enggak gitu. Ya, memang itu tips juga mungkin buat kalian kalau nyari mobil kayak gitu. Selain kalian lihat bodinya segala macamnya, sebelum nyalain mesin, buka tuh air radiatornya tuh ya. Nggak panas. Reservoir Kalau ya, panas apungnya. buka ya udah. Benar ada. Selamat ya. Iya, kalian masukin jarinya nih begini. Ada minyak-minyak apa enggak segala macam. Kalau ada minyak-minyak mendingan bawa ke bengkel yang dipercaya ya buat Dicek ngecek. dulu, cek dulu. Dicek dulu. Minyak-minyak tapi masih mending sih. Yang udah parah tuh kalau emang beneran kayak kopi susu gitu. Punya lu Iya. kan? Dulu gua gitu. S90 yang sebelum sekarang. Iya. sempat di flashing berapa 2-3 kali. Tetap masih ada. Masih begitu tetap gitu loh. Akhirnya lo apain tuh terakhir? Dijual. Gitu aja. Siapa waktu itu yang beli? Nah, itu jualnya juga lucu ceritanya. Iya. BPKB-nya hilang. Ya udah tanggung jawab yang ngilangin, dibelilah sama yang ngilangin. Oh gitu. Gitu kan? Iya. Iya. Thank you buat biro jasanya. Kalau kamu nonton thank you. Kayaknya jadi ganti gitu.
Berarti kalau yang ini kita bicara mungkin yang umum ada di Indonesia ya, N42, N46. Itu mungkin bisa jadi tips and trick buat ngecek mobil lah ya. Iya. Tapi menurut Om Gilang nggak perlu dihindari kan N42 sama N46 kan? Gini, it's okay kan? Iya, sebenarnya gini, it's okay dan nggak perlu dihindari. Banyak kan kalian sebelum beli mobil lihat-lihat di Google, datang ke showroom gitu ya nanya, tapi N42 begini, N46 gini, N90 juga ini terkenal mekatronik ya, takut gitu. Sebenarnya gini, nggak perlu dihindarin, asal tergantung mobilnya dan kalian belinya trusted apa enggak gitu kan. Ya let's say misalnya belum punya bengkel langganan, belum punya mekanik langganan, namanya kan pertama kali naik BMW kan, pertama kali mau punya. Ya setidaknya milihnya dari kolamnya yang bener dulu nih. Benar. Kita kan milih ikan nih, mau mancing ikan, kolamnya jangan sampai kolam yang salah. Iya. Kalau kolamnya udah keruh, udah jelek, ya ibaratnya namanya prinsip dagang kan beda-beda ya. Iya. Ada yang asal dagang atau mungkin nggak ada Iya. niatan jelek tapi dia belum ngerti juga pedagang rumahan. Iya. Ya balik lagi harga sih harusnya nggak akan ini ya, nggak akan mengkhianati barang ya. Iya. Kecuali emang kurang ajar gitu loh orang yang mobil busuk di ya harusnya itu juga nggak laku sih ya. Iya, Iyalah. harusnya kalau kalian pinter nggak laku juga gitu. sih mobil kayak gitu. Kalian juga nggak mungkin mau beli gitu loh. Iya, dan ini satu hal tips nih, maksudnya jadi ketika kalian mau beli BMW jangan bandingin kayak beli mobil Jepang gitu. Misalnya beli Fortuner di sini harganya segini, cari yang paling murah. Itu Oh, beda gitu karena BMW itu nggak bisa kalian seperti itu. Kalau misalnya kalian nggak bisa berubah mental kalian masih mental mobil Jepangan, sebaiknya tahan dulu gitu, belajar dulu gitu ya. Atau ya berusaha untuk membuka pikiran untuk ya. membuka pikiran karena ada beberapa kali ini harganya tinggal segini, di sini Iya. segini gitu. Cuman ya balik lagi cek Kalau mau coba kondisinya. silakan ya. Bener. Gue juga mau share cerita sedikit sih. Gue beli E39 pun yang katanya mesinnya bagus sekalipun M54 B30, Oke. 530i. Dan kebetulan itu mobil pertama gue. Ini saksinya nih. Gue beli kan waktu itu April 2018. Pertama kali beli pakai duit sendiri tuh. Gue beli emang murah sih. Dapat velg Forgiato. Happy lah gue. Di bawah cepet bos. 530 gimana Iya. sih? Iya kan? Dapat velg Forgiato asli lagi kan. Tiba-tiba hari pertama nih, malam pertama gua ajak mami gua, "Mi, isi bensin yuk ikut." Ayo. Bensin deket kan. Gua tarik-tarik, gua kebut-kebut, "Oh, enak ya." "Enak Mami, kenceng nggak?" "Ya lumayan." Nggak ngerti lah nyokap gua kan. Pulang, besokannya gua mau kerja nih. Gua pikir sebelum gua kerja, gua dropin dulu mobil untuk benerin electrical seat. Oke. Electric seat yang twisting kan itu biasa ya 39 ya. Beres nih, balik dari bengkel, transfail safe program nyala. Matic gua kena. Ya, EGS ya. Iya, ternyata solenoid harus ganti segala macam. Jadi jangan kalian pikir kata Om Gilang N42 jangan, N46 jangan, M54 aja ah. Gua juga kejeblos, boy. Ya. Itu gua abis berapa, Bang? Gua panggil Lumayan tuh. Gua kan, itu gua pertama kali main BMW tua. Panggil mekanik langganan temen lah, kenalan dari temen kan. Dia estimasiin nih belasan juta untuk anak baru main, hari kedua punya mobil, pengapucet. Iya banyak, emang 54 tuh kalau emang belinya kurang bagus, banyak di bengkel kita di KJA itu ada yang turun mesin, ada yang olinya makan oli gitu ya, olinya oli, habis iya. ya macam-macam banyak gitu. Kalau ya habis gimana kan harganya udah reliable banget, harganya udah murah banget gitu kan. Mungkin banyak yang dananya pas dia beli, habis itu dia benerinnya diakal-akalin, jadi ya dia udah sampai titik pusing, dia jual cepet. Nah kalian yang beli ternyata kondisinya gitu, keluar deh tuh stigma, duh jangan beli BMW mahal benerinnya, Iya. rusak-rusak begitu. Oh sama ini kali, bahas dikit nih soal tadi makan oli. Iya, Kan sebenarnya simpel tuh, sepele kan. Berarti telat ganti oli kan. iya, Mungkin ini salah satu hal yang bikin yang namanya tangan pertama itu penting ya nggak sih Om? Iya. Kan orang kan, misalnya orang lihat nih di Instagram, di OLX, tangan satu, tangan pertama, setangan dari baru. Pentingnya tuh apa? Ya itu salah satu contohnya. recordnya jelas gitu ya. Pengalaman lu gimana Om Ilham? Tangan pertama nih ya. Nah,
Jadi gue beberapa kali dapat mobil tangan pertama. Gue compare dengan yang istilahnya bukan tangan pertama nih. Kebanyakan yang benar-benar tangan pertama dan emang dia rawat, pastinya mobilnya lebih kuat karena dia maintenance-nya jelas, apa aja udah diganti pas. Dan mereka kalau misalnya rapi disimpan semuanya bon-bonnya. Nah kalau yang enggak tangan pertama asal make, biasanya begitu, ada-ada aja. Itu asal make ya. Kalau tangan keduanya sama-sama ngerti, fine. Bener. Jadi sebenarnya kalau kita mau beli BMW bekas, itu pasti kita harus spare juga, kurang lebih 10 juta minimal. Tapi kalau misalnya emang mobilnya bagus banget, itu nggak perlu lagi, kita tinggal pakai aja, paling tune up atau ganti-ganti oli dikit. Itu aja sih kalau pengalaman gue. Iya, soalnya coba deh Bau, bahas sedikit tangan pertama lah. Kan ya maksudnya tangan pertama itu anggaplah beli 530 tangan pertama. Dulu kan barunya di atas setengah M, tahun 2000-an awal. Dia bisa afford beli segitu, iya kan? Dan dia maintain terus, misalnya sampai baru 2020 dijual gitu mobilnya kan. Kecuali dia bangkrut, baru dia kalah-kali. Kayaknya kalau bangkrut mah dijual lah ya, nggak mungkin maksain lah kan. Kayak kalau gue sharing tangan pertama, kebetulan mobil yang gue sekarang pakai seneng nih. Pengen gue bentar lagi. Mobil yang gue pakai. Kilometernya gondrong. Itu satu. Orang ini mau sharing juga ke teman-teman. Kalau kilometer rendah nggak menjamin mobilnya sehat gitu loh. Tapi lu jual rendah semua. Kan ini yang punya gue. Oh iya. Gua Emang beli. mulut sales susah. Iya jangan dilawan. Apalagi apa? Kita semua berempat di sini jangan dilawan. Kalian kalah. Oh jadi ini malah jadi warning buat mereka ya? Iya gitu. Malah lucu-lucuan aja guys. Apa-apa kok, sama dia emang gitu, sama gua aja. Marah dia. Gimana? Marahnya ke lu. Oh iya. Plat nomor lupa bawa SNK segala macam. Berguna untuk bangsa. Iya. Jadi kayak gue dapet mobilnya tangan pertama, beberapa temen gue bawa gitu. Gue cuman kayak quick guess aja gitu, kayak menurut lu mobil gue kilometer berapa? Ada yang bilang 40, ada yang bilang 30. Kilometer kan 130 sekian waktu gue dapet. Dia pernah bohongin temen kita, ini biar dia nggak kecewa, kan belinya udah mahal. Kalau tiba-tiba kita tebak 200.000 nangis. Kenapa kalau lu diemin dulu sih mobil 5 tahun, habis itu baru lo pakai setelah yang lainnya hampir segitu juga. gitu ya. Iya. Gue takutnya 5 tahun itu gue diemin baru gue pakai membludak gitu loh. Enggak, 5 tahun lu perawatan jalan dong, Bos. Oh iya. Gimana sih? Iya. Ini mobil-mobil kita yang low-KM juga diem jalan perawatan. Ini mah bukan tangan pertama nih. Jiwanya jiwa akal-akalan. Sana bos. Apa? Iya kan? Terus ya itu mobil kilometer tinggi gitu, tapi gue liat orangnya gila banget kalau tangan pertama. Gue udah serah terima sama dia, mungkin halo kok kalau nonton mungkin. Iya, Ko Ivan. Bukan Gunawan. Bukan. Gunawan gua dong. Oh iya. Bukan Gunawan, bukan. Gue baru jalan dari mobil dia itu, baru mau jalan dari rumah dia, terus kayak bentar nih ada daun, dia ambil dong daunnya. Cok. Maksudnya disimpan ngacoin daunnya gue gitu loh. Si Jonathan nggak beli mobil, bukan beli daun. Oh iya bener. Daunnya disimpan, daun rumah dia kok. Mekanik dipanggil ke rumah dia, terus kayak bener-bener dalamnya apik banget gitu loh. Gue dapet shift knob sampai 2. Oh iya. Saya udah beliin soalnya ini. Pegangnya halus enak. Kan gitu. Iya kalau halus bagus dong dari Kalau udah kelupas tuh kelupas Udah botak. halus banget gitu megangnya. Siap. Kok jadi ini bahaya ini. Harus disensor tapi. Iya. Terus ya, maksudnya tangan pertama tuh juga jadi apa ya? Ya secara logika aja nih, dari 2005 itu mobil dia beli kan tangan pertama, dirawat sampai sekarang. Perawatannya udah berapa deh gitu loh. Kalau kurang lebih dijumlahin harga mobil sama perawatan mungkin ya sisa harga mobilnya sama lah sama perawatan. Nah, iya. Gitu sih. Jadi tangan pertama penting ya. Iya. Selain status tangan pertama bukan berarti kan gue pernah waktu itu jual, gue agak ragu, gue kan pengalaman jualan juga belum banyak lah ya pada saat itu ya. Gue nanya sama temen gue, kalau misalnya ini mobil udah balik nama tapi ownernya satu, tangan pertama apa bukan, tapi gue bisa buktiin ini mobil orangnya sama yang pakai dari awal sampai akhir. Ya udah mau nggak mau ya itu sebenarnya tangan pertama, cuman mungkin karena dia mungkin pindah kartu keluarga atau apa ya udah dia pindah balik nama gitu loh. Terus siapa tahu untuk menghindari progresif. Benar. Apakah pemilik mobil peduli? Gue nggak mau pindahin nama
nggak apa-apa bayar pajak mahal biar nanti masih tangan pertama, nggak mungkin lah. Iya. Iya kan? Jadi balik lagi kondisi mobil ya. Kondisi mobil, hati-hati juga gini, banyak orang kilometer rendah tangan pertama. Ada kejadian lucu nih. Jadi ada mobil M46 318 2001 gitu ya, kilometer 18.000 di iklan. Ya minggu-minggu ini gue lihat, ternyata sebelumnya Steven udah lihat. Enggak, minggu lalu lah. Minggu Ini kan lalu. tayangnya minggu depan Oh, kan? iya, iya. Steven udah lihatnya duluan. Pas gue dateng 18.000 tapi kok begini gitu ya. Ngobrol-ngobrol udah, akhirnya satu ketika udah ilfil, udah akhirnya Apa udah ilham? udah ilham ya, akhirnya nggak Oh, nawar. ilfil. Ternyata setelah kita bahas di grup kita nih ya, ternyata Bro Steven udah ngeliat dan udah ngecek, ternyata kilometer aslinya 88 ribuan saat tahun 2015. Jadi mungkin dia ganti speedometer gitu ya. Atau mungkin dia mundur 70.000 kali. Oh, ngapain 18.000? Iya. Iya itu yang mesti waspada juga, dilihat juga kondisi mobilnya, lalu dilihat juga historinya, apakah pernah rusak speedometer, diganti diganti speedometer ya. Kalau saat itu diganti baru di bengkel resmi kan speedometernya nol lagi gitu kan ya. Atau sebenarnya bisa diprogram lagi biar dia balik ke ngikutin yang sebelumnya. Tapi bukan ada red dot. Nggak apa-apa. Yang penting pas dicolok kuncinya, Oh iya, dia benar. line nggak Iya, nih, benar, sinkronnya. benar. Iya, sinkron. soalnya kita juga pernah punya begitu kan. Iya. Dan memang begitu dicek, recordnya jelas. Iya, Kilometernya segitu. Dan Iya. itu E39 ada namanya LCM, betul ya Om ya? Iya. Light Control Module ya? Iya. Kalau rusak kan ganti sama komponen dalam speedo ya. Benar. Kalau nggak lampu nggak bisa mati atau gimana ya? Lupa deh. Iya, ada Iya kan? bisa ngunci apalah Iya. gitu. Itu suatu hal yang wajar gitu ya. Yang penting historinya itu mesti dilihat gitu, biar lu juga nggak dibodoh-bodohin orang Iya. gitu ya. Kalau dibodohin Om Gilang, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dibodohin kita nggak mungkin. Kenapa? Karena Ya kita udah punya showroom, udah punya kan? showroom, udah kita punya nama lah. bukan sih sebenarnya, mungkin karena kita hobi ya. Jadi kalau bisa beli mobil juga yang kita seneng liatnya gitu ya, dan apa ya, kalau mobilnya kita beli jelek kan kita juga males mau pakai gitu kan. Iya. Ngapain Gitu. juga. Ngapain juga. Tapi itu sebenarnya salah satu topik menarik si Red Dot. Jangan sampai kalian ngelihat Red Dot langsung takut. Langsung menghindar, langsung kabur Iya. segala macam. nggak mau nih gitu, jangan gitu. Gue punya nih E39 Red Dot. Kilometer 88.000 pas gue dapet. Udah gue cek recordnya, jelas. Iya. Red Dot itu kenapa? Bener. Pernah ganti LCM. Iya. Nah jadi, ya mendingan Red Dot daripada nggak ada Red Dot tapi speedometer ganti gitu loh. Bener. Iya kan? Yang penting pokoknya di dunia mobil second, research boleh, pelajarin kiri kanan, lihat forum boleh, tapi jangan maunya gimana ya, bahasa directnya ya, jangan pinter sendiri gitu loh. Karena kita di sini kan juga, kalau misalnya itu mobil putaran kilometernya, masa ya kita beli? Benar. Kita nih di sini sebenarnya membantu ya. Iyalah. Kalian pengen BMW yang bagus ya, kita bantu dengan adanya kita ini gitu. Iya, Jadi betul. kita mengedukasi untuk jangan takut pakai BMW gitu. Iya, kalau nggak mungkin kita nyiapin waktu bikin video begini ya. Benar, iya. Karena gue ada cerita juga, temen gue lucu sih. Temen lu lucu? Bukan, Gua bukan. kejadiannya. Bukan. Nakal. Cewek cowok? Tapi sih gimana? Halo. Enggak, temennya cewek cowok Halo, yang lucu. apa kabar? Cowok. Cowok. Iya. Cowok nggak lucu. Bukan, mobilnya yang lucu ah. Tadi bilang temen gue lucu, ah. Jadi dia pakai E90 pre-facelift N46 dong, 320. Dia kalau nyetir nggak pernah di D, selalu di S, terus Triptonic. Orang kan suka bilang isu transmisinya, Lebih cepet panas ya? mekatronik. Iya. Enggak, dia nggak pernah pakai drive mode, selalu sport. Triptonic, terus gue bilang, ih gila nih orang kuat banget mobil yang, kalau orang suka bilang ih transmisi jebol, nggak jebol terus buktinya. Iya, perawatannya balik lagi. A few moments later. Ya, pokoknya gitu deh, tergantung perawatan. Pokoknya masih seri 3 lah ya yang kita bahas ya. Seri 3. Kalau F30 harusnya belum banyak masalah ya. F30 tuh, Om, bahas steering rack. ya Udah ada kitnya kan? steering rack udah ada kitnya. Biar nggak khawatir. Nggak khawatir. Cuman ada modul SZL, wipernya suka nyala sendiri, driver train itu juga macam-macam ya, selang turbo segala macam. F30 tuh kalau mobilnya kerawat banget, makanya F30 tuh kalau kalian buka iklannya ada yang 200 jutaan,
ada Iya. yang 300 juta, hampir 400. Ya tergantung, kalau kalian beli yang mobilnya kurang bagus, itu benerinnya tuh masih mahal F30. Jadi habisnya juga mungkin bakal bisa seharga yang kalian beli, Dapat yang lebih mahal lah gitu. Dapat yang lebih mahal, bisa lebih mahal habisnya justru daripada beli yang emang bener mobilnya emang bagus gitu. Dan ya paling sering sih kabel ABS ya, karena bantingannya kan agak keras tuh. Tapi kabel ABS-nya juga nggak seberapa harganya, cuman 1 jutaan kalau nggak salah. Mungkin gue bisa nambah sedikit nih mengenai F30. Rata-rata customer yang datang lihat F30 itu kan mesinnya N20 ya. N20. Nah, kalau dihidupin pasti mereka bilang ini mesin berisik banget sih, kayak Iya. suara apa Diesel. namanya diesel atau Iya. enggak mesin jahit gitu kan. Gue udah bilang, gue kasih video nih mobilnya N20 dari awal pun juga emang kayak gitu, lebih baru Karakteristik pada itu. saat tahun itu mesinnya berisik banget. Jadi kalau teman-teman yang beli jangan kaget aja kalau mesinnya berisik banget. Nggak selalu M54 yang 6 silinder inline ataupun yang masih N46, masih halus Iya. N46 gitu. Betul. Tapi memang semua BMW 4 silinder emang agak berisik ya dari Iya, dulu di ya. luar. Begitu dalam enggak? Di dalam Kecuali enggak, X1. iya. Kan agak berisik sih Iya, silinder. Ya jadi ya jangan berpikir bahwa lihat F30 gitu terus mesinnya kasar gitu ya, rusak gitu ya, dia berpikir seperti Padahal itu. enggak. Memang seperti itu mesinnya. Karena turbo kan, Iya. silinder turbo. Makanya sebenarnya kalau yang gue lihat ya, misalnya kita mau jual BMW seri 5 atau BMW seri 7 sekalipun, BMW X3, mereka itu yang mengiklankan baik dari sales mobil baru atau mobil bekasnya, mereka pasti akan berangkatnya balik-balik lagi ke seri 3. Contoh, Pak, jangan khawatir Pak, 530i E39 ini walaupun mahal bla 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 bla, harga perawatannya nggak 2 kali lipat M46 kok. Karena ini mesinnya sama kayak M46 punya, sama kayak seri 3 punya. Begitu juga dengan misal nih seri 7 terbaru G12 long wheelbase 730 Li ya, ini B48 Iya. Iya. 48. masih sama dengan F30 LCI. Iya. Betul. Iya kan? Benar. Maksudnya kayak kalau misalnya spare part masih bisa inilah kompromi sama yang punya seri 3. Iya. Mungkin kalau disc brake segala macam ya pasti beda lah. Iya. Tapi kan komponen mesinnya si engine B48 Iya, itu. Sharing part ya. Iya kan? Balik-baliknya apa? Seri 3 sama kok pakai seri 3. Segitu reliable-nya BMW seri 3 itu. Iya. Iya kan? Dan sebenarnya bisa lihat apa reliable, ya lihat aja gitu ya. Seri 3 tuh kalau kalian nemuin di iklan, rata-rata kilometer banyak gitu ya. Berarti emang mobil itu enak dipakai harian gitu. Dan memungkinkan sekali buat dipakai banyak kilometer. Iya, Betul, benar. betul, betul. Terkecuali S90 kayaknya sih. Kenapa? Karena Meka lagi, mereka balik lagi sih balik Orang belum ngerti sih mungkin Iya. zaman itu ya. sama Iya. cara penggunaannya mekatronik seperti apa. Takutnya Benar. mereka tuh terbiasa pakai mobil Jepang, misal P ke D langsung thread gitu. Iya, Harusnya itu kan per- langsung P, R, N, D. Itu Iya. biasanya gue akan melakukan edukasi ke customer gue gimana caranya menggunakan matic-nya BMW yang benar seperti apa. Sebenarnya itu in general harus semuanya sih. Semua Semuanya. brand harusnya Biar seperti awet itu. ya. Tapi karena BMW ini ada isu mekatronik yang harus kita jaga, Lebih sensitif ya. lebih sensitif, maka dari itu benar-benar harus kita pakai dengan benar dan maintenance-nya juga benar. Iya. Gitu. Jadi kalau buat pemula, nih gue coba buat summarize sedikit nih ya. Iya. Kalau buat pemula, BMW seri 3 yang paling cocok, nggak mungkin E21 ya. Iya. Nggak mungkin. Nyarinya aja juga udah sampai kebelet Iya. boker berapa puluh kali nih, ya kan? Masih belum nemu. Masih belum iya. Dari mulai Oke, E30 bisa dibeli. Ini udah bisa dibeli karena harganya udah murah, mobilnya bertebaran di mana-mana. Tapi if you're looking untuk apa ya, dapat yang apa ya, mau mengejar perfection, Rela nggak keluar duitnya? karena E30 dandannya mahal, perintilannya mahal. Terus kayak bukan perintilan doang deh, Om Gilang tadi sempat bahas list bumper kan? Iya. Susah. Bumpernya, bumpernya pecah Bumpernya gitu. juga Iya. susah, bukan listnya doang ya, bumpernya Iya. pun ribet nyarinya ya. Benar. Gue mau bahas yang lebih nggak kepikiran lagi. Si E30 misalnya, dia tuh di apa namanya, bawah cover steer itu Ya, ada Carter oli itu. Bukan, Bukan. Yang di cover bawah steer, cover ya, steer, iya. ya, itu suka hilang tuh. suka hilang ya, suka retak-retak. Iya. Cari yang masih original, dapat nggak? Misalnya Iya. pesen, karena BMW klasik masih produksi.
Gue kan sempat ke Jerman tuh. Gue nanya, BMW klasik sebenarnya masih produksi nggak sih? Dia bilang ada 2 bagian. Kalau nggak salah, begitu umur mobil itu sampai 15 tahun, itu masih di pabrik yang biasa. Berarti sampai sekarang tuh, per sekarang nih ya, E90 2005 masih ada, E60 masih ada semua. Tapi masuk E46 udah masuk ke divisi klasik. Cuman mungkin sebelum dia discontinue, partnya kan udah banyak. E30 udah mulai susah. Bener. Speedometer asli E30 berapa duit? Coba boleh dicek, mahal. Jadi kalau mau perfection, E30 kayaknya ngejar ke ngerapinnya berat. Iya, harus rela. Cuman kalau kalian tetap wah ini mobil dipakai catatan Mas si Boy gitu ya terserah apa-apa. Cuman harus ingat, Mas Boy tajir gitu, jadi nggak akan pusing gitu benerin gitu kan. Ataupun Mas Boy kan beli baru dulu. Iya. Mas hilang gimana? Dibeliin bapak ya? Enggak gini ya. Tapi Bapak Boy. Kalaupun beli yang emang bagus banget gitu ya, harganya 100 lebih gitu ya Pasti misalnya ya. 100 Pasti 100 lebih gitu ya. Ya memang segitu gitu loh. Dengan ya memang sekarang udah susah baru ya, tapi kan banyak yang kondisi udah direstorasi sampai hampir baru. Ya boleh lah gitu lah ya. Gitu. E36 ini buat ini ya apa? Pertama kali punya BMW ya? Oke, E36 ya. E36 itu terutama yang mesin M52 itu kan pakai Nikasil ya blok mesinnya. Dulu banyak zaman Krismon orang tuh nggak mau pakai Super TT bensinnya, pakainya tuh premium. Jadi tuh rata-rata Nikasilnya udah korosi. Dulu bahasanya. Udah korosi. Nah, itu mobil udah macem-macem deh rusaknya tuh, terutama 323 tuh. Dan ya udah banyak rusak, banyak sih yang beli gitu ya, beli harga-harga 60 juta gitu, datang ke bengkel kita, habisnya berapa pun tuh orang habisnya 30 juta, 40 juta gitu, banyak gitu yang habis gitu. Bahkan ada orang beli 90 juta itu udah mahal, dia ngejar interior gitu ya, itu juga benerin mesinnya juga 30-40 juta, banyak bocor oli di mana-mana, habis itu jalannya juga nggak stabil gitu mobilnya, karet-karet busing-busingnya semua. Tapi kalau buat pakai-pakai aja nih Om, pakai-pakai aja nih ya, yang running sehat segala macem, bukan E36 paling murah. Setahu gue E36 itu ya partnya ratusan ribu. Sama Honda City aja, murahan E36. Bener. Iya kan? Setuju. Ya mungkin kalau ngejar kayak customer-nya Qualcomm itu, dia Honda City pun juga mungkin bisa 50 juta kali ngerapiinnya. Iya. Iya, takutnya jadi pada takut nih Om, jangan diceritain heboh-heboh. Sebenarnya nggak heboh, cuman gini, balik lagi kan poin utamanya adalah di saat pas milih mobilnya itu ya gitu ya. E36 itu ya dipakai harian, enak sih ya mobilnya enak, stabil, klasik, modernnya dapet, dashboardnya masih hitam-hitam, bahan-bahan kayak 90-an banget gitu. Dan kalau emang mesin 6 silinder tuh enak, kenceng gitu ya mobilnya ya, lumayan lah akselerasinya. Dan bahan bakarnya dibilang irit sih, kalau digeber-geber sih juga lumayan ya, 100.000 bisa, ya lumayan gitu bisa habis. Terus apa lagi ya tadi ya? E36, ya tadi sih yang gue bilang sih, mungkin buat nambahin sedikit, mungkin tadi cerita Om Gilang yang agak hebohnya. E36 itu bener-bener murah sampai gue bukannya ngajarin buat pelit, tapi nyari spare part aja di Kampakan E36 itu banyak banget, dan harganya mungkin bisa kayak sepertiga harga spare part barunya. Jadi bener-bener bisa nyesuaiin budget, mobil bisa oke segala macem, murah banget. Misal contoh, mendingan beli Brio second atau E36, murahan mana perawatannya? E36. Murahan E36. Gila men, pajak juga lebih murah. Iya. Parah, gila E36 tuh semurah itu buat kita mungkin belajar pakai BMW ya, belajar pakai mobil modern klasik. Mungkin di luar BMW pun, misalnya sama W202 C-Class, lebih reliable mana? E36. Iya. Jauh kemana-mana, iya kan? Iya, jadi gini, gue maksud tadi bisa 34 miliar, kenapa? Karena gini, orang itu tuh ada rusak, nggak dibenerin, sampai akhirnya tuh numpuk gitu ya, sampai numpuk, jadi sekali benerin perfect, ya dibenerin semua sama dia gitu. Mungkin yang milihnya pun yang punya mobil juga nanggung kali ya, Iya, daripada bolak-balik.
emang buat disimpan lah Emang atau buat- emang buat dipakai lama Iya, kan? emang dia pengen ngerasain. Iya. Dan juga tadi mau ngomong apa ya bro? Lupa bro. Lupa. M46 masih Kalau- cocok juga sih ya. Iya, kalau M46 sih menurut gue masih long last bentukannya, udah tuh rawatannya juga nggak mahal menurut gue, dan tampakannya juga udah banyak banget. Iya. Paling tinggal gimana caranya kita memilih yang bagus, Iya. yang istilahnya siap pakai. M46 itu mobil seri 3 yang menurut gue paling nyaman. Udah dipendekin, udah diganti coil over gitu ya. Itu masih, tapi coil over yang daily use ya, jangan yang race gitu ya. Iya. Itu masih empuk loh mobil itu tuh. Sama driving positioningnya tuh enak banget asli. Gue jujur M46, S60, Posisi S3 setirnya setir, pokoknya lu nyetir pedal tuh gas atau shift knob? apa semua deh pokoknya. Shift knob. Bukan shift knob. Bukan shift knob dong. Oke. Yang pasti setir, duduk kita itu enak banget pasti daripada yang lain modelnya. Ya, dan terutama yang mesin M54 tuh pas pagi-pagi di starter tuh suara khas 6 silinder itu. Waduh. Itu enak. Gue usah ganti knalpot udah enak sih. Iya. Iya. Kalau S90 sebenarnya gini sih, menurut gua ada marketnya sendiri S90. Iya. Karena S90 kita nggak mau ngomongin ngebela yang mana Iya. ya. S90 yang bagus sama M46 yang bagus harganya udah mirip, Iya, benar. Iya. mendekati. Jadi kalau misalnya ngejarnya pengen kelihatan tajir, Iya. ya pasti S90 lah. Model Benar. baru. Kelihatan modern dong, jauh lah. Orang taunya, berapa nih kamu beli 250 juta ya, lebih mahal dari Camry yang lama kan. Kalau M46 kan, even kita pakai 330 pun mungkin taunya 318 M43 tahun 2000, Benar. 75 juta dikiranya. Iya. Padahal beli mungkin 200 sekian, 330i gitu Iya. kan. S90 pasti ada marketnya sendiri. Jangan takut buat beli S90, bisa juga dipakai sehari-hari, masih Bisa. enak banget kan. Enak, kalau menurut gue enak banget. Cuman gini, kalau mau beli yang pre-LCI, pastikan beli di showroom yang terpercaya ya, memang Iya sih. bagus gitu. Kalau yang LCI ya udah better lah, mekatroniknya udah pakai GM, udah lebih kuat dan Dan dia masih lebih muda om tahunnya ya. dan lebih mudah. Iya. Mesinnya juga N46N atau N52N gitu, udah technical upgrade gitu. Iya. Iya. Terus F30 gimana? F30. Somehow dia kan menang, tadi yang kayak Om Gilang juga bilang, mereka kan dia nominated best engine gitu loh. N20. Iya, sebenarnya sih kalau secara Kayaknya BMW itu engine-nya best terus deh. Pokoknya best ya. Di ininya bau, di masanya. di masanya. Gua rasa betul. M43 di zaman tahun 98 juga, 97 M43 belum TU juga menang kali. bisa. Iya. Hmm. Karena gua pernah pelajarin juga N20 menang, iya. M54 menang, gila menang semua. Kayak menang terus gitu. Tapi kayak fun banget sih kalau pakai F30 daily menurut gua. Tenaga dapat, torsi oke karena turbo kebantu semua kan. Oh tuh sirit. Irit. Itu poin itu. Iya. Makanya Kalau yang kilometernya pada tinggi-tinggi ya. Nah, makanya dipakai Iya, kira-kira betah. semua kuat Iya, betah. gitu. Makanya jadi mobil fuckboy anak sekarang kan. Iya, benar. Ini kan ngantongin kunci di sini gitu kan. Nah ini airport ini tuh. Ya gini lah gitu kan ngantungin di sini. Sama dong. BMW, iya. Iya kan, pakai sepatu Yeezy, Iya, kabus ya benar. kan. Bentuknya Gua enggak baru. mau ngeliatin om. Iya, iya. Kagak, gua enggak aman. Karena pakai. Iya. Bentuknya baru gitu kan. Baru. Masuk ke dalam ada kayak layar-layar begitu di atas gitu Iya. kan. Ya bener lah ya. betul. Oh, iya, betul. Terus kan puter-puter kan. Oh, iya, Nah, iya. ini kan lihat ada layarnya segala Siap, macam ya udah masa kini banget deh gitu ya. Dan harganya sebenarnya F30 itu cenderung udah murah sih. Iya. Karena yang G20-nya udah keluar. Iya. Ya kan? Bener, udah ketemu di bawah 300 kok. Iya. Tahun-tahun 12-13. Iya. Dan memang perawatan seri 3 ya nggak ada yang mahal. Mau N42 tadi bilang misalnya oil cooler, berapa harga oil cooler? Murah juga. Iya. Iya. Murah juga gitu loh. Nah, paling kalau bahas G20 ya udahlah ya. Ya. Pasti teknologi paling baru. Paling baru. Kalian bisa nonton mungkin di akun-akun YouTube yang lain. Di YouTube channel lain. gua ada review G20 di Ada juga. Aftermarket Plus ID. Aftermarket Plus ID. Boleh tonton. Banyak lah yang nge-review G20 ya. Dan kayaknya secondnya juga belum banyak ya. Kita kan fokus ke seri 3 yang second kali ya. Iya. Iya. Iya.
Iya. Kira kayak mau Kayaknya lagi mau stok G20 nih. Iya. Iya. Masa sih nggak ada yang second gitu kan? Iya. Karya habis ini. Iya makanya. Ya, sebenarnya apa mau dibahas 320 dan 330? Ya, Apa terlalu baru? Apa terlalu baru deh Terlalu kayaknya. baru, ya, Iya, ya, mendingan bahas kayak misalnya F30 itu kan ada 320, 328, ada yang sport, ada yang 335, luxury. iya. 332. Sebenarnya banyak banget yang apa ya? Yang bisa kalian ketahui, yang perlu kalian ketahui sebelum kalian terjun. Mungkin ada baiknya daripada kita juga berpanjang-panjang sampai 3 jam, 4 jam, 5 jam. Udah kan nonton bioskop nanti, orang Bener. nonton Netflix daripada nonton Gilang kan begini kan. Yang penting apa tadi? Baik gitu kan. Yang penting dia baik. baik gitu. Mau yang penting dia baik. Baik. pengertian gitu? Nah, Ya kita sih kalau dari gua sama Jonathan, kita dari Volkswagen sih welcome banget buat kalian misalnya mau nanya-nanya, diskusi, konsultasi, dan gue yakin Om Ilham, Om Gilang juga Pasti open kita kan? open. Iya. Bisa Mau main-main nanya-nanya, ke main. Main sini Blok juga M, boleh. ketemu. Iya. Iya, ada kita berempat. Iya. Misalnya siap. kita nggak punya stok F30, tapi mau nanya soal F30 nggak apa-apa. Sharing is caring. Iya. Sedap, ya kan? Kualitas kita rata-rata mirip-mirip kok mobilnya ya. Kita mementingkan Karena sama brandnya kan? sama brandnya. BMW kan? dan kita sama-sama hobi gitu. Jadi ya insya Allah bagus-bagus. Betul. Ya kadang mungkin kalau mobil itu semakin baru, kan kalau Om Ilham kan mungkin sama Om Gilang kebanyakan di atas kita ya tahunnya ya. Kalau Iya. kita kan lebih tua-tua nih, lebih Iya. butut kan. Under 2000 gitu. di bawah. Semakin tua mobil itu, menurut gua di pasaran banyak pilihan, makin Ya. variasi, warna macem-macem, nicknya macem-macem, pajak bulan apa macem-macem, red trim atau original juga macem-macem. Betul. Harga juga pasti macam-macam yang kalian pilih. Mobilnya mungkin sama, itu lagi. Maksudnya speknya segitu-segitu aja. KM sekian. Yang ngebedain adalah dealernya. Bener. Dealernya itu yang ngebedain. Bener. Bukannya gue mau ngebagus-bagusin diri sendiri, tapi gue juga kadang, kita juga kadang ini kan bahwa kita kira bagus, tapi oh ada kurang. Ada Kurang. minus. Walaupun hitungan jualannya meleset, ya udah bagusin. Mau gimana kan? Beda Iya. sama yang asal gitu kan. Oh mau dapetnya dari user, silakan. Kita berkali-kali beli mobil dari user, jeblos juga. Bener. Karena Bener. user juga mungkin gak seperhatian itu sama mobilnya. Iya, dan Masih kalau jalan. Yang penting jalan nggak mau Masih jalan. gitu. Kayak bokap gua, Eh. masih enak kan. Gua bawa mobilnya ganteng, 2 pintu segala macam. Kok geter gitu kan. Om. Enggak, dia nggak nonton Oh, gitu. siap. Mami gue yang nonton. Oh, Iya. nonton. Ya, terakhir kali ya. Iya. Pendapat orang terhadap terhadap 3 Series in general. pendapat orang ya, mungkin kalian bisa komen di bawah ya di YouTube ya, Oh. dan Wagon. Ya langsung aja ya, Langsung daripada aja. kita yang ngomong lagi ya. Ya karena subjektif. Kalau menurut kita kan udah tahu tadi seri 3 itu bagus dan itu mobil yang enak buat dipakai harian, nyaman gitu ya, dan biaya perawatannya pun juga murah gitu. Lebih bahkan mungkin kalian bisa adu sama mobil-mobil Jepang gitu ya, Iya, kayak Jepang sekalipun. Accord, kayak nggak usah ngomongin Accord deh, kayak Civic Civic-nya gitu aja, deh. iya. Itu Iya. bisa kalian lihat ya, tanya toko spare part gitu biayanya, partnya. Iya. Bener sih. Gitu paling ya. Mau nambahin lagi nggak, Bau? Seri 3 sih the best udah. Seri 3 the best. The best sih. Jadi kesimpulannya, kalau mau beli BMW baru, mau beli BMW, pertama kali beli BMW seri 3, oke. Oke. Oke Oke, banget. Pak. Cek, 1 tuh. Nggak ngerti BMW, nyemplung ke seri 3, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Karena reliable. Reliable. Cek. Harga, macam-macam. Macam-macam. Semacam. Mau beli, variatif. nanti harganya naik juga bisa. Betul. Mau beli turunnya dikit juga nggak apa-apa. Karena kan sebagian besar mobil baru, beli harganya turun ya. Pasti. Iya, kalau mobil bekas kan depresiasinya udah dikit ya. Dikit, iya. Harga juga oke. Iya. Cek juga. Memikat wanita, Iya. Cek. ya. Iya, BMW. Karena baik ya. Karena baik. Baik. Siap. enak mobilnya, udah pasti lah bos. Cek. Betul. Lagi Bau, tambahin dong Bau, takutnya ada yang lupa, ntar lu edit lagi. Apa tadi? Keren. Keren. Cek banget. Cek. Bisa double check gitu loh. Iya, mau 330, 318 tetepnya keren. Iya. kan?
Cek lu dicek. Cek gitu ya. Nah, terus apa lagi? Status. Status dapat sih. menurut Dapat gua, sih dapet. status sosial ya. Dapat lah. Cek juga dong. Cek Cek juga. Juga. Misalnya bosen mau jual lagi, gampang. Bisa hubungin kita. Jual ke teman Jual ke teman ya gampang ya. Gampang. Karena Seri 3 masih reliable, banyak part ya segala macam. Ternyata juga gampang. banyak. Benar. Kalian salah satunya kan? Iya. Cek. Oke, kalian nonton sampai akhir video ini. Ini kan udah di akhir, Bau. Oh iya betul juga. Betul. Iya. Siap. Iya. Ya udah, Bau. Kalau kita kan seperti biasa, kalau kalian suka videonya tolong di apa namanya? Sampai Like. lupa, Bau. Komen, like, Iya. share. Komen, like, boleh Komen, juga like, share, subscribe, follow Instagram kita ya. Iya, Tahu follow kita nih. boleh ya. @Foinwagen, @Steven Gunawan, @Jonathan Hans. Jonathan Hans. Ilham.Beamerhouse. Ya, Gilang Sudibyo, IG-nya KPS Bimer. Bima House Oh ya, akun official kita juga ada beamerhouse.id. Ya, follow ada ya. semua nih, ada semua nih. Semua nih. Tolong di follow Instagramnya. Pokoknya ada pertanyaan lagi mengenai seri 3, kontak kita aja. Atau kalau misal teman-teman mau apa namanya bahas BMW yang lain juga bisa kali ya. Cek. Bisa banget. Oke lah, kalau Oke. begitu akhir kata kita habis ngomongin BMW, kayaknya kita mau nyetir BMW kita masing-masing. Iya. Sekian video kita kali ini. Sombong banget sih. Bukan, gua jualan, kan jualan. Oh, BMW masing-masing. Dagangan. Iya. Sabar dulu, sabar. Jangan lempar layar Anda sebentar. Oke, sekian kalau begitu. Thank you, Freud. Thank you. Thank you. Thank you.